Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidasy syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada malam yang ke-25 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayah, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita mengingatkan untuk senantiasa terus bersemangat dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini, yang merupakan malam-malam terbaik sepanjang tahun, malam-malam termulia sepanjang tahun. Maka kita berusaha untuk mencas iman kita di 10 malam terakhir ini. Ya, kita wajib merasakan yang namanya iman kita itu naik. Wajib bagi kita untuk merasakan keimanan kita itu sedang naik-naiknya. Namun sebuah musibah yang besar jika justru di 10 malam terakhir ini dia merasakan penurunan iman. Itu adalah musibah. Kalau dia merasakan di 10 malam terakhir ini justru imannya down, justru imannya turun. Ada apa dengan iman kita? Kenapa bisa turun di waktu-waktu termulia seperti 10 malam terakhir ini? Ya. Maka ciri-ciri orang beriman adalah dia merasakan imannya sedang naik. Bagaimana dia bisa merasakan imannya sedang naik atau imannya sedang turun? Adalah jika dia merasakan pada ibadah itu, dia merasakan kenikmatan di dalamnya, kelezatan di dalamnya, senang dia berlama-lama di situ, maka insya Allah ketahuilah imannya sedang naik. Dia sholat tarawih, dia merasa senang dengan sholat tarawih itu, dan dia tidak merasakan tiba-tiba sudah selesai tarawih. Ya. Tahajud juga demikian, dia sholat qiyam Ramadan, tiba-tiba sudah mau witir. Ya. Dia tidak merasakannya karena dia menikmati daripada sholat tarawih itu atau sholat tahajud itu, bukan justru menghitung-hitung. Ya, sudah berapa rakaat ini sudah tinggal berapa rakaat lagi. Ya, berarti ada sesuatu yang dia ingin segera menyelesaikan ibadah tersebut. Yang mestinya dia suka berlama-lama di situ, dia suka bernikmat-nikmat di situ, ternyata dia justru mau cepat-cepat selesai. Ya. Jadi seperti itu. Dan memang ada orang yang masya Allah tinggi imannya, yang ketika dia tahajud, lama-lama dia tidak rasa, sudah mau witir. Iya, karena kamu tidur di belakang. Elon witri, iya. Karena tadi startnya cuma 2 rakaat, setelah itu selebihnya di belakang, udah belakang. Tiba-tiba langsung sudah mau witir. Setelah itu dia cuci muka, wudu. Nah, jadi memang hanya startnya saja di 2 rakaat, selebihnya di mana? Di belakang. Ya, tidur. Itu musibah kalau kita tidak memanfaatkan 10 malam terakhir ini. Ya. Atau misalnya tipe-tipe orang yang menunggu ruku baru mulai takbir. Ya. Jangan membayangkan diri sendiri, catatannya. Ya. Jadi catatannya jangan membayangkan diri sendiri. Ya, kalau ada orang tipe yang nanti ruku baru takbir, berarti dia tidak
bernikmat-nikmat dengan sholatnya, justru menjadikan sholat itu berat, menjadikan sholat itu beban. Dan juga perlu diketahui bahwa ini sudah setengah dari 10 malam terakhir. Ini sudah malam ke-25. Kalau di malam ke-25 ini rasa berat, capek atau ngantuk itu masih ada, ini perlu ditanyakan dalam hati kita. Ya, ada apa? Kenapa sampai sudah setengah perjalanan ngantuk dan rasa berat itu masih ada? Beda cerita kalau masih di malam 21, karena mungkin belum terbiasa. Ala bisa karena biasa. Karena mungkin sebelum-sebelumnya dia tidak pernah bangun jam 2. Ada jamaah di sini yang 20 pertama dia bangunnya jam 2 salat tahajud, atau nanti dekat-dekat mau masuk imsak baru salat tahajud. Mungkin 20 pertama di antara kita mungkin ada yang bangun jam 2, itu pun sedikit. Atau katakan tidak ada sama sekali yang jam 2 setiap jam 2 bangun untuk tahajud seperti yang kita laksanakan sekarang. Ketika masuk di malam ke-21 dan dia bangun jam 2, ini tentunya tubuh belum stabil. Tubuh belum apa? Stabil, belum perkenalan, sehingga wajar saja kalau berat, wajar saja kalau ngantuk-ngantuk. Tapi menjadi pertanyaan besar adalah, jika sudah di pertengahan jalan yang mestinya dia sudah terbiasa dengan tubuh yang bangun jam 2 dan masih merasakan yang namanya ngantuk dan berat, ini ada sesuatu. Limaza? Apa dia limaza? Kenapa? Kenapa sampai di malam pertengahan ini masih begitu? Sahih au khata? Betul ya? Jadi wajar itu kalau malam 21 karena tubuh ini belum terbiasa. Tapi kalau sudah di pertengahan jalan masih begitu, ya, masih begitu, ya. Jadi jangan sampai kita segarnya ini cuma di 5 rakaat atau 10 rakaat terakhir. 10 rakaat pertama itu lebih banyak hilang, ya. Lebih banyak kita tidak, ya, seperti tidak sedang sholat, antara hidup dan tidak hidup, ya. Jadi perlu kita mengoreksi diri kita ini, ya. Sekali lagi, balil insanu ala nafsihi basira. Yang paling tahu tentang dirinya adalah dia. Kalau dia merasa tidak sanggup untuk begadang, maka dinasehati dia untuk cepat tidur, ya. Bahkan setelah tarawih dia baca Quran sedikit saja, setelah itu tidur saja supaya bisa segar bangun tahajud. Tapi jangan sampai dia paksakan dirinya, nanti tidurnya jam 12, jam 1, akhirnya apa? Akhirnya tahajud dia tidak merasakan nikmatnya sholat tahajud, ya. Jadi silakan mengenali diri kita sendiri, kenali diri kita, maka kita akan menentukan kapan kita tidur, kapan kita bangun, ya. Kapan kita punya jadwal, kalau jam begini nih tidur, biasanya bangun jam sekian, seperti itu. Jadi yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Untuk itu para jamaah sekalian, kami mengingatkan untuk senantiasa bersemangat, ya, di 10 malam terakhir ini untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan penyembah Lailatul Qadar, nauzubillah, dan juga bukan penyembah 10 malam terakhir, ya. Kita tidak menyembah Lailatul Qadar dan kita juga tidak menyembah 10 malam terakhir. Kita adalah hamba Allah. Kita meningkatkan iman kita di 10 malam terakhir ini karena memang ada dalilnya bahwa memang kita disuruh untuk ditingkatkan iman kita di 10 malam terakhir. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis Aisyah, idza dakhalal ashar, kata Aisyah, jika Nabi sudah memasuki 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan kain sarungnya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, dan wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya. Kata para ulama kita, 3 yang dilakukan oleh Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Yang pertama adalah syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan kain sarungnya, artinya beliau lagi tidak mendekati istrinya, tidak mendatangi istrinya, beliau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berhubungan dengan istrinya. Sebagian orang Nabi suruh untuk mengencangkan sarungnya, dia justru buka. La haula wala quwata illa billah. Tidak, Nabi bilang kencangkan, ikat, dia buka. Orang dikencangkan dia buka.
La haula wala quwata illa billah. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi semakin kita semangat di 10 malam terakhir, semakin dikencangkan kain sarung ini. Iya. Bukan justru untuk kita ya semakin berleha-leha dengan dunia. Dan yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa menghidupkan malamnya beliau tidak tidur lagi di 10 malam terakhir. Beliau sholat, mengaji, zikir, doa, sholat, mengaji, zikir, doa, dan itu sampai masuk waktu subuh. Jadi Nabi 10 malam terakhir sudah tidak tidur lagi. Dan ingat, Nabi itu ya adalah manusia yang paling sehat. Nabi itu manusia yang paling sehat. Jadi jangan mengatakan Nabi Muhammad itu hanya sempurna dari segi akhlak. Perhatikan, Nabi itu sempurna juga dari segi kesehatan. Badan beliau bagus. Beliau orang yang paling sehat. Beliau orang yang paling harum di dunia ini. Jadi akhlak Nabi itu, kesempurnaan itu ternyata bukan hanya akhlak Nabi, tapi secara fisik Nabi juga sempurna. Matanya, hidungnya, mulutnya, badannya, Masya Allah, tegapnya Nabi. Dan beliau orang yang paling sehat. Sehingga kalau beliau tidak tidur 10 malam terakhir, itu wajar. Karena beliau memang badannya bagus dan selalu menjaga kesehatan. Ya, tidak seperti kita ya. Masya Allah. Ya, sembarang dimakan. Ya. Bangunnya berat. Ya, apa tidak berat? Apa tadi dibuka puasa? Ada semua di situ. Nah, yang dilarang sama dokter hantam semua mi. Dia bilang di perut saja diatur. Ketika ditegur ya, jangan makan begitu pak. Nggak bisa ki nanti anu ki. Wah, dimundri Firo. Ya, nanti di perut saja itu baku atur. Subhanallah. Ya. Yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan istrinya. Yang biasanya Nabi di 20 pertama ketika sholat tahajud tidak membangunkan istrinya. Hanya dibangunkan ketika mau sholat apa? Witir. Witir baru dibangunkan istrinya. Ya. Tetapi di 10 malam terakhir Nabi tidak membiarkan istrinya tidur. Mulai semenjak tahajud maka Nabi dari awal sudah membangunkan istrinya. Pertanyaannya, Nabi 10 malam terakhir itu di mana? Di masjid. Istrinya di mana? Di rumah. Bagaimana cara membangunkannya? Bagaimana cara membangunkannya? Bagaimana cara membangunkannya? Digetuk-getuk dinding rumahnya. Ahsantum, betul. Jawabannya betul, bahwa Nabi itu membangunkan istrinya dengan cara mengetuk-ngetuk ya dari dinding-dinding rumah. Nabi betul itikaf, tetapi istri-istri Nabi itu kan bertetangga dengan Masjid Nabawi. Jadi beliau mengetuk-ngetuk bertanda untuk membangunkan istrinya. Maka ini juga suami-suami yang itikaf ya, miss call istrinya di rumah, telepon istrinya di rumah untuk bangun sholat tahajud. Kapan kita bangun dan kita lihat istri online jam 7 pagi berarti dia tidak tahajud tadi malam, karena online-nya jam 7 ya. Jadi coba perhatikan ya, salah satu mengetahui orang masih hidup atau tidak, cek saja WA-nya online atau tidak. Misalnya kita online misalnya jam 7 pagi, oh berarti dia baru hidup jam 7 pagi, jadi sebelumnya itu dia tidur ya. Barakallahu fiik. Karena ada orang bangun itu tidak baca doa, ya langsung buka status. Nauzubillahi min dzalik. Ya, untuk itu kami mengingatkan ini 3 amalan yang dikerjakan oleh Nabi di 10 malam terakhir. Sya'da mi'zarahu, beliau mengencangkan kain sarungnya. Tafsirnya apa? Beliau tidak mendatangi lagi istrinya. Wa aiqadha wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya beliau tidak tidur lagi, yang dikerja adalah fokus ibadah. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan istrinya bukan hanya di waktu sholat witir, tetapi semenjak awal beliau sudah membangunkan istrinya sebagai bentuk peduli. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah siapa? Diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi setelah kita menjaga diri kita, kita juga jaga keluarga kita untuk tidak terkena jilatan api neraka. Jadi ini perlu untuk di-share kembali di media sosial. Ibu-ibu silakan di-share di media sosial masing-masing, ajak orang untuk tahajud.
Ya, ini masih kurang ini ibu-ibu, ya, kaum wanita, jamaah wanita masih kurang. Tolong diajak semua, ya. Mungkin tantenya ataukah saudarinya yang tinggal di sini, ada keponakannya, ada sepupunya. Tolong ajak, ramaikan masjid untuk tahajud, ya. Ya, kalau tahajud di rumah boleh, ya. Tapi seberapa kuat kita kalau sendiri di rumah? Ya, mungkin 2 rakaat setelah itu tidur, ya. Tapi kalau kita di masjid, ya namanya berjamaah, itu ada semangat, ada power, ya. Jadi kalau misalnya di rumah, wanita lebih afdal memang sholatnya di rumah. Tapi kalau dia menemukan lemah imannya kalau di rumah, maka dia boleh pergi ke masjid untuk menambah energi, ya. Misalnya seperti ini, tarawih di rumah tetap lebih afdal perempuan di rumah. Tetapi kalau dia di masjid dapat pengajian, di pengajian itu dia dapat semangat, di pengajian itu dia dapat motivasi, maka ke masjid juga sesuatu yang boleh untuk dia datangi dan boleh dia berjamaah di sana. Ya, jadi tolong ini diramaikan, ibu-ibu ajak, ya, saudari-saudari kita dari kalangan akhwat untuk meramaikan masjid untuk bangun sholat tahajud. Kapan lagi kalau bukan di 10 malam terakhir. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-23. Yang mana kaidah yang ke-23 ini adalah berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wa'tul buyuta min abwabiha. Artinya Al-Baqarah ayat 189. Jadi kaidah ini kesimpulannya adalah kita melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Jadi kita melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Dalam beragama ikuti prosedurnya. Bagaimana caranya kita beragama? Maka ikuti, masuklah dari pintunya, yaitu melalui pintu Al-Quran dan pintu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita beragama? Dengan memilih cara beragama orang-orang sebelum kita atau nenek-nenek moyang kita yang mungkin belum sampai ilmu kepadanya, maka pasti kita akan jauh daripada petunjuk. Kita jauh daripada petunjuk. Jadi untuk beragama yang kafah, yang sempurna adalah ikuti Al-Quran dan ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya sudah lengkap, semua kebaikan sudah ada di dalam Al-Quran dan juga semua keburukan sudah diwanti-wanti di dalam Al-Quran. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan kemarin bahwa ya, kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, salah satunya ada seorang suami yang mengadu kepada istrinya tentang istrinya yang sering marah-marah. Kemudian Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya problem yang kamu dapati di rumah itu atas kesalahan dirimu sendiri. Kamu sendiri yang salah, kamu sendiri yang keliru. Ya. Makanya kita sebutkan kemarin dalam ilmu parenting, apapun yang terjadi dalam rumah, yang salah tetap suami, bagaimanapun suami. Seperti kami telah sebutkan, kalau dia malas masak, bisa jadi kamu tidak kasih uang belanja. Kalau dia misalnya ada perilakunya yang salah, misalnya dia pergi sama sepupunya, yang sepupunya itu bukan mahram, kemudian dia tetap pergi sama sepupunya, kita katakan mungkin kamu belum pernah ajari dia bahwasanya sepupu itu bukan mahram. Saya dari kecil memang sama-sama, biasa aja main-main sama-sama. Betul, tapi itu kan waktu kecil. Sekarang kamu sudah besar, maka tidak boleh seseorang itu menyentuh atau berdua-duaan dengan yang bukan mahram, termasuk sepupu. Boleh nggak boncengan dengan sepupu? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau sesama jenis, iya kan? Kan boleh kalau sesama jenis. Iya, sahih. Iya. Yang tidak boleh kalau lawan, boleh juga kalau dia belum balik, ya kan? Sepupu kita ada yang kecil. Ya. Jadi intinya kalau dia sudah dewasa,
Itu tidak boleh kita ya salah sepupu. Itu sebagian orangnya bergampangan dengan sepupu ya. Apalagi kalau lebaran, ya jabat tangan, bonceng dulu sepupunya ini pergi ke pasar, bonceng dulu sepupu jalan-jalan. Oh, tidak boleh. Dalam agama kita la yajuz. Ada yang la yajuz. Tidak boleh. Iya. Jadi bagaimanapun ini suami yang salah. Ketika dia keluar tidak pakai jilbab dengan alasan dekaji mau cuma menjemur pakaian. Iya. Ada juga itu akhwat dia pakai jilbab tapi tidak pakai kaos kaki dengan alasan menjemur saja atau tidak pakai dalaman. Ketika dia menjemur la haula wala quwata illa billah. Kelihatan apa yang tidak kelihatan. Ya. Subhanallah. Dengan alasan di rumah ji atau di teras rumah ji, ibu-ibu keluar dari pintu rumah mesti menutup aurat. Itu kata kuncinya. Keluar dari pintu rumah mesti menutup aurat. Di teras rumah duduk-duduk menutup aurat atau tidak? Wajib menutup aurat. Dengan mengatakan rumah aku ji, di teras ji, di halaman rumah ji. Oh tidak. Kemungkinan ada nggak laki-laki bisa lewat? Ada atau tidak? Ada, bisa jadi ada laki-laki yang bisa lewat. Jadi tolong ini dijaga auratnya ibu-ibu. Jangan sampai ada yang cadarnya rapi tapi tidak pakai kaos kaki. Nauzubillah. Cadarnya lengkap. Ya, bahkan ada juga sampai kaos tangan juga. Tapi kakinya dia tidak tutup. Padahal kaki itu sepakat ulama kita dia adalah apa? Aurat. Disepakati oleh para ulama kita. Biasanya ke pasar cadar tidak pakai kaos kaki dengan alasan apa? Becek. Tidak ada ojek, ya. Maksudnya, ya dia becek, ya tidak pakai kaos kaki. Nah, dan itu perbuatan yang keliru. Tetapi kalau ada yang mengatakan mengadu, Ustadz, Ana sudah belikan uang belanja, dia tetap tidak mau masak. Ustadz, saya sudah ajari dia untuk pakai jilbab, tolong pakai jilbab deh, karena itu aurat, dan tetap dia tidak mau. Ustadz, pertanyaan saya, siapa yang salah di sini? Tetap suami. Apanya yang salah? Nah, Anda salah pilih istri. Santum, ya. Anda salah memilih istri. Kenapa pilih istri yang makedong, matetong, matojo? Udah. Kenapa pilih istri yang seperti itu? La haula wala quwata illa. Ada mengatakan, Ustaz, saya mau dapat pahala banyak, jadi saya yang kasih dia pintu hidayah. La haula wala quwata. Nah, kira kapan ini memberikan orang, menghijrahkan orang itu semudah membalik telapak tangan? Kalau ada air masak, kalau ada sudah air matang, kenapa harus air yang masih mentah? Itu kata kuncinya mau menikah ya. Kalau sudah ada yang air matang yang sudah masak, kenapa harus air yang mentah? Air mentah itu dia masak dulu, ambil dulu kayu bakar, kasih nyala kompor dulu, lama prosesnya. Jadi tolong cari yang sudah belajar, yang sudah hijrah, ya, yang sudah hijrah. Tolong dikonsultasikan. Ini yang konsultasi, ini yang sudah menikah ya. Saya selalu ucap, ini yang konsultasi yang belum menikah. Yang sudah menikah jangan konsultasi, bahaya itu. Ya, ini tolong yang konsultasi ini yang japri-japri yang belum menikah. Yang sudah menikah ini nanti di belakang layar insyaallah. Sama aja ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu al-khamis wal 20 min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal haya al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wal ustadzina dan guru kami, wal hadirina dan yang hadir di majelis ini, wal muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menjaganya di dalam kitabnya Qawaid Qur'aniyah ma'asyarhikum hafizahullah ta'ala bersama dengan penjelasan Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-24. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut 69. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-qaidatu ar-rabi wal ishrun. Kaidah yang ke-24 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Artinya orang-orang yang beriman dari Ankabut ayat 69. Insyaallah kaidah ini kita akan bahas tentang surah Al-Ankabut ayat ke-69. Nah, kaidah ini tercantum di akhir surat Al-Ankabut di mana Allah membuka surat ini dengan firman-Nya. Alif Lam Mim. Apakah manusia ini mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut 1-3. Penutup surat Al-Ankabut dengan bunyi kaidah yang seperti ini, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Merupakan jawaban atas pertanyaan yang ditemukan oleh orang-orang mukmin yang dibaca dalam pertengahan surah Al-Ankabut, di mana ia merupakan ketetapan ilahiyah dalam dakwah kepada Allah. Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu? Jawabnya terdapat di akhir surat ini dan menjadi kaidah yang sedang kita bahas, yaitu harus melakukan jihad dengan maknanya yang luas dan disertai dengan keikhlasan. Dengan demikian hidayah akan hadir dan taufik dari Allah pun akan datang dengan izinnya. baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di sini disebutkan bahwa kaidah ini tercantum di akhir surah Al-Ankabut. Ya, kalau kita baca surah Al-Ankabut, terakhirnya itu adalah ayat ini, ayat ke-69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yang mana di surah Al-Ankabut ini ayat pertama dan ayat ketiga itu bercerita tentang ikhtibar, yaitu ujian keimanan. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna? Apa artinya amanna? Kami telah beriman. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji. Apakah Allah hanya membiarkan orang hanya mengucapkan saya sudah beriman, saya sudah beriman, saya sudah paham, tetapi Allah tidak uji? Ya. Seperti orang mengatakan saya sudah paham itu pelajaran masar itu saya sudah tahu. Diuji dulu. Betul apakah kamu sudah paham? Jangan sampai belum paham. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta. Jadi tujuan ikhtibar itu Allah menginginkan siapa sebenarnya hambanya yang jujur atas imannya dan siapa yang hambanya berdusta atas imannya, mau main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini menjawab bahwa ujian itu
dihadapi dengan mujahadah. Apa artinya mujahadah? Bersungguh-sungguh untuk mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang yang hendak meniti sebuah jalan hendaknya merenungkan tingkat kesulitannya. Dengannya ia punya peta perjuangan. Demikian juga dengan jalan dakwah. Ia bukanlah jalan yang berbunga-bunga semerbak, namun ia jalan yang dipenuhi dengan kesusahan dan keletihan. Nabi Adam telah letih dengannya, bahkan Nabi pun pernah mengeluh di hadapan Tuhannya. Jalan yang dengannya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dan rela mengorbankan putranya Ismail. Jalan yang menjadikan Yusuf dijual dengan harga yang murah dan menjadi pesakitan di balik jeruji penjara selama bertahun-tahun. Baik, jadi orang-orang sebelum kita, orang-orang beriman itu sudah semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa ikhtibar untuk tidak mendekati pohon ketetapan atau pohon ya khalid, khuldi ya, yang menetap ya. Dan juga Nabi Ibrahim sudah diuji untuk terlempar ke dalam api. Kemudian Nabi Ismail juga demikian. Nabi Yusuf dijual sebagai budak dan dipenjara bertahun-tahun. Jadi semua orang-orang beriman itu sudah pernah diuji oleh Allah. Jadi kalau kita mengaku orang beriman kemudian belum diuji, berarti perlu ditanyakan keimanan kita kepada Allah. Karena sejarah mengatakan dalam sejarah mengatakan semua orang beriman itu sudah melewati yang namanya ujian. Jadi kalau hidup kita ini lempeng-lempeng saja, santai-santai saja, mulus-mulus saja, berarti jangan-jangan kita ini Allah tidak menganggap kita orang beriman. Makanya sahabat, jika ada satu hari tidak ada ujian, mereka justru takut kepada Allah. Mereka mengatakan, hari ini tidak ada ujian, jangan-jangan Allah sudah lupa dengan kita. Jangan-jangan Allah sudah lupa dengan kita. Jadi adanya ujian justru meyakini bahwasanya ini sudah jalan yang benar. Ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Jangan kita ragu. Tapi justru kita ragu itu kalau hidup-hidup kita ini nyaman-nyaman saja. 1 pekan itu mulus, 1 bulan itu tidak ada masalah, 1 tahun ini tidak pernah ada lika-liku kehidupan. Oh, berarti pertanyaan besar, jangan-jangan kita ini tidak dianggap orang beriman. Tapi kalau ada orang yang setiap pekan ada saja masalahnya, setiap bulan ada saja masalahnya, setiap tahun ada saja masalah besarnya, maka insya Allah Anda tidak salah jalan, Anda sudah berada di jalan yang benar, yaitu jalan Nabi dan para sahabat. Nah, karena iman itu bukanlah sekadar kata-kata yang diungkapkan, tapi sebuah hakikat yang memiliki beban, sebuah amanah yang berat, sebuah jihad yang membutuhkan kesabaran, sebuah kesungguhan yang membutuhkan pengorbanan. Karena itu tidak cukup jika manusia hanya pandai berkata, kami telah beriman, namun pada waktu bersamaan mereka meninggalkan jalan dakwah hingga akhirnya terkena fitnah kehidupan. Dan pada akhirnya misi mulia ini hilang sama sekali dari hati-hati mereka. Seperti halnya api yang membakar emas untuk menghilangkan unsur-unsur murah unsur-unsur murah yang menempel padanya. Inilah asal kata fitnah secara bahasa. Fitnah memiliki makna bayangan sendiri. Fitnah juga memiliki cara kerja sendiri dalam mengotori hati-hati manusia. Wahai orang-orang yang ditakdirkan meniti jalan dakwah, yang telah berdiri pada posisi para rasul dan penyeru, hadapilah semua rintangan dan cobaan yang menghalangimu dengan hati yang kuat dan rasa yang kuat, tidak merasa lemah oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sebab jalan dakwah itu merupakan pendidikan dan pelatihan bagi manusia, pelurus akhlak dan petunjuk jiwa yang suci. Ujian dalam bahasa agama adalah fitnah. Kalau ada mengatakan saya terfitnah dengan akhwat, maksudnya itu saya diuji dengan akhwat. Ya, ada akhwat yang selalu WA saya. Maka kita katakan kamu sedang terfitnah. Jadi fitnah itu bukan menuduh tanpa bukti. Dalam agama kita kan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya itu adalah ikhtibar. Bukan menuduh tanpa bukti. Jadi fitnah dalam bahasa Al-Qur'an itu artinya apa? Ujian. Maksudnya ujian itu lebih berat daripada pembunuhan.
Ana terfitnah dengan uang. Maksudnya saya ini sedang diuji oleh Allah dengan uang. Semakin banyak uang saya, kemudian semakin saya lalai. Ya. Ada juga terfitnah dengan uang memang karena tidak ada uangnya. Ya. Jadi difitnah. Fitnah apa tadi? Fitnah ujian. Hanya ana terfitnah dengan akhwat. Maksudnya dia terfitnah dengan perempuan yang selalu WA dia. Yang lebih parah lagi ada terfitnah dengan ikhwan. Astagfirullahaladzim. Dia terfitnah dengan laki-laki, sesama laki-laki. Astagfirullah. Ya, tadi kan kalau normal kan ya ada terfitnah dengan akhwat ya, apalagi anak-anak remaja ini ya, yang masih SMP, SMA, ini hati-hati ya. Ini anak-anakku sekali yang hadir yang masih masya Allah gaga-gaga ini, hati-hati, jangan sampai kita chat-chatan dengan akhwat, apalagi chat warna biru, warna merah, enggak, maksudnya WA, ya, jangan sampai kita WA dengan perempuan, haram, lah ya juz, haram ya. Jadi ini juga orang tua ini tugasnya untuk memeriksa WA anaknya. Ya, kalau tidur ambil HP-nya, ya, baru jual. Enggak, periksa ya, apa yang ada di dalam. Ya, jangan sampai ada dia chat-chat dengan perempuan. Ya, apalagi fitnahnya di masa remaja ini adalah wanita. Kalau bapak-bapak ini lewat itu, sekarang fitnahnya adalah fulus. Bapak-bapak ini kalau masa wanita mungkin masih ada, cuma tidak sehebat waktu remaja. Tapi sekarang ini lebih banyak dari fitnah fulus, masalah uang, masalah apa. Nah ini sedikit nanti yang sudah punya fulus jabatan nanti. Jadi apa? Jadi yang paling bawah dulu itu kalau anak remaja fitnah wanita dulu. Ini belum ada pikir-pikir uang ini anak-anak belum. Masalah perempuan saja terus lawan jadi. Nah ini nanti kalau sudah berkeluarga, fulus lagi. Mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli sawah. Ya. Kalau sudah ada lagi uangnya paling tinggi fitnah jabatan, dia cari tahta, mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, ya dan sebagainya. Jadi memang ujian itu selalu ada. Nah, jika seorang dai belum berjibaku dengan peristiwa-peristiwa, belum teruji dengan musibah, maka tentu ia tidak bisa memperbaiki orang lain, tidak bisa mengajak orang lain menuju kepada kebenaran. Karena itu kuatkan jiwamu untuk membawa beban yang berat dan yang tidak kau sukai. Berikan kontribusi terbaik sesuai dengan kemampuan berupa tenaga materi. Dengan begitu, Allah akan membimbing jalanmu dan memperbaiki keadaanmu, baik secara individu maupun berjamaah. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang baik. Ketika telah jelas hubungan antara kaidah Al-Quran yang tersebut di akhir surah Al-Ankabut ini dengan ayat yang terdapat di awal surat, maka kita bisa memahami bahwa medan dakwah itu sangat besar dan luas. Siapa yang diberi hidayah dan taufik, maka ia dibimbing berjalan di atas dalam jalan dakwah itu. Kita perhatikan di kaidah ini apa kata Allah, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepadanya apa? Jalan-jalan kami. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh untuk hijrah, maka Allah akan berikan petunjuknya. Pertanyaannya yang teman-teman kita mungkin yang selalu mengatakan saya mau hijrah, apakah kamu sudah sungguh-sungguh? Apakah kamu sudah sungguh-sungguh, sudah mujahadah? Kalau kamu mujahadah, pasti Allah kasihkan hasilnya. Manjadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Mendapatkan janda, bukan? Nah, ada juga yang bilang begitu. Jadi manjadda wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh untuk hijrah, maka Allah akan berikan petunjuknya. Pertanyaannya teman-teman kita mungkin mau hijrah tapi kayaknya belum seret ini hati saya. Mungkin kamu belum sungguh-sungguh. Coba kalau sungguh-sungguh, Allah pasti tiba-tiba datangkan teman soleh, tiba-tiba datangkan orang yang sama-sama pergi hijrah. Ya. Itu kan semuanya cara Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaidah ini menekankan dua pokok yang sejatinya harus dipenuhi. Pertama, kesungguhan atau al-mujahadah untuk mencapai tujuan dan arah yang dikehendaki oleh manusia dalam rangka menuju Allah. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, artinya jihad mereka bukan untuk
menyenangkan diri sendiri atau kelompoknya atau kepentingan lain, atau bukan pula untuk kesenangan duniawi, memburu sebuah kursi atau jabatan, akan tetapi murni melakukan jihad di jalan Allah. Hal pokok ini keikhlasan perlu diingatkan sedari awal, karena ia merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Banyak para dai yang meniti jalan dakwah karena ingin mencapai popularitas, ingin dikenal seperti dai-dai lain yang sudah populer lebih dahulu, atau ingin meraup materi yang banyak seperti yang telah diraup oleh dai-dai yang lain. Karena itu peringatan ini dihadirkan sebagai renungan dan nasihat, karena sekali lagi ikhlas merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Baik, jadi disebutkan di sini bahwa solusi untuk keluar daripada ikhtibar al-ikhlasu wal mujahadah. Al-ikhlasu wal mujahadah. Jadi kalau bertanya, apa solusi keluar daripada ikhtibar? Al-ikhlasu wal mujahadah. Ikhlas dan bersungguh-sungguh. Jadi untuk keluar dari sebuah problem, untuk keluar daripada ujian yang berat, itu kita harus punya dua ini. Harus ikhlas, betul-betul kita mencari ridha Allah, dan harus sungguh-sungguh untuk melewati ikhtibar tersebut. Jangan kita sebagai dai, ya, baru digertak sedikit sudah berhenti pengajiannya. Oh jangan, kita harus maju terus. Nabi itu didatangi oleh orang, Nabi itu dicela, Nabi itu dikatai orang gila. Begitupun ini bukan hanya kontes kepada dai-dai, kepada ustadz-ustadz, kepada syekh. Kita juga berdakwah kepada keluarga, biasa kita dicela. Bahkan kita di sidang kita, kamu belajar apa di sana? Ya, kamu ini aliran sesat ya. Ada jenggot-jenggotnya, kemarin kamu tidak berjenggot, sekarang kamu berjenggot. Apa kamu pelajari itu? Celanamu juga sudah naik-naik, emangnya banjir. Diuji kita, dicela kita, apalagi kalau sudah lebaran, wah ketemu kita, ya, weh, ndak kayak dulu, ya, sombongnya, ya, berubahnya mau, ya, orang alim sekali, boleh kata-katai kita. Kita juga diuji oleh Allah, sesabar apa kita dalam ujian ini. Jadi santai saja, kita harus keluar daripada ujian itu dengan al-ikhlasu wal mujahadah, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Nah, hikmah berikutnya mengapa keikhlasan perlu diingatkan, karena banyak orang yang bisa memulai amalnya dengan ikhlas, namun seiring dengan berjalannya waktu, kadar keikhlasannya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Terlebih ketika ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri banyaknya godaan materi, jabatan, dan keinginan untuk terus menduduki posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata ikhlas itu, kenapa ikhlas ini mesti diulang-ulang? Coba perhatikan ya. Hikmah berikutnya, mengapa keikhlasan perlu diingatkan? Karena banyak orang yang bisa memulai amalnya dengan ikhlas. Di awalnya ikhlas, tapi lama-lama dia lihat dunia, dia lihat emas, dia lihat perak, dia lihat kendaraan mewah, mulailah ikhlasnya berkurang. Yang dulunya kalau ceramah tidak pasang tarif, sekarang sudah mulai pasang tarif. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa berdakwah di Kalimantan? Tergantung berapa budget tak? Astagfirullah. Tergantung berapa budget tak katanya. Berapa kita mau Ustaz? Ya, harga pesawat hotel bintang 5, ya, PP, oleh-olehnya juga Kalimantan, ya, sekitar berapa Ustaz? Ya 50 juta lah. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau ada, disebutkan oleh para ulama kita, kalau ada dai atau penceramah yang memasang tarif, memang dia pasang tarif memang, ya, 5 GB, ya, 10 GB. Dia pasang tarif itu, sebenarnya tidak usah diambil ilmunya. Tidak usah diambil ilmunya. Masih banyak dai-dai yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena uang, ya. Seperti tadi, mungkin awalnya dia berdakwah ikhlas, tapi itu tadi dia lihat penceramah yang, wih Ustaz ini ada menunya. Wah, mau tongkat saya, pasang tarif. Wih Ustaz ini ada menunya. Istana rumahnya, wah ada sebagian itu, Masya Allah. Ya, Ustaz ini istana rumahnya, baru itu. Ya, lapangan itu di halaman rumahnya. Masya Allah. Jadi, ya, kayaknya kalau ikhlas sesuai dengan amplop kayaknya enggak dapat. Pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan. Ya. Karena kalau misalnya amplop sukarela, nah mungkin sampai 2 tingkat itu rumahnya, berarti ada sesuatu ini, ada tarif.
Ya, apalagi kalau misalnya dia tidak punya penghasilan selain itu. Jadi perlu ini diingatkan untuk ikhlas. Ya, perlu diingatkan untuk ikhlas. Ya, ada seorang dai yang kami tahu, masya Allah, seorang ustaz, ketika ceramah khutbah Jumat, di khutbah Jumat ini, masya Allah, ketika itu dikasih amplop. Dan sebelum dia tinggalkan masjid, amplop itu dia simpan di kotak amal masjid tersebut. Mantap. Jadi sebelum dia keluarkan dikasih sama Ustaz, ambil, baru dia cari kotak amal di masjid itu, langsung kasih masuk, baru pergi. Ada juga Ustaz yang setelah di khutbah Jumat di parkiran motor diantar sama pengurus masjid. Kemudian itu dia starter motornya, starter. Kemudian itu Ustaz mengatakan, pergi mah ini. Dia bilang, pergi mah ke Ustaz. Betulan pergi mah ini. Dia bilang, pergi mah ke Ustaz. La haula wala quwwata billah. Ini pengurus masjid tidak tahu kode ya. Harus belajar kode di pengurus masjid. Kalau dia sudah mau starter motornya, dia merasa, kenapa Ustaz? Tidak Ji, tapi saya tanya, pergi mah ini? Bilang, pergi mah ke Ustaz. Bismillah. Betulan pergi mah, ya pergi mah ke. Astagfirullah, dia tidak tahu kode Pak. Iya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang akan mendapatkan sesuai dengan apa? Niatnya. Nah, faktor-faktor mendasar yang menyebabkan niat menjadi redup jumlahnya sangat banyak. Masya Allah, perhatikan, ada faktor-faktor niat kita bisa jadi redup. Yang tadinya bercahaya, ada redup-redupnya. Apa itu? Nah, jumlahnya sangat banyak. Di antaranya ketika tingkat keimanan mulai menurun dan setan pun mulai mengembuskan godaan-godaannya. Karena itu tidak mengherankan jika dalam berjihad, hal pertama yang sangat ditekankan adalah perlunya ketulusan dan keikhlasan. Seperti disebutkan di awal, surat ini diturunkan pada periode Mekah atau Makkiyah. Menurut pandangan yang lebih sahih, ini artinya seruan jihad belum diwajibkan dengan pemaknaan yang lebih khusus, yaitu memerangi orang-orang musyrik untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Ini adalah makna jihad besar dari jihad itu sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Karena bentuk jihad yang paling mendalam adalah sabar menghadapi fitnah, baik fitnah di waktu lapang maupun sempit. Di mana pada awal surah Al-Ankabut hal ini telah disebutkan sebagiannya. Kunci dari keluar ikhtibar adalah seorang mesti ikhlas dulu dan mujahadah. Ataukah mujahadah dulu baru ikhlas? Tidak, ikhlas dulu baru mujahadah. Tidak bisa orang berjihad ketika tidak dimulai dengan apa? Ikhlas. Kapan dia berjihadnya untuk riya, maka pasti ujung-ujungnya dia tidak akan mendapatkan keberhasilan. Untuk itu, di kaidah ini mengatakan bahwa lolos dari ujian itu banyak sekali rintangan, maka kita harus kuat. Dan saya sampaikan kepada jamaah, bagi yang sedang ditimpa banyak masalah sekarang, banyak ujian kehidupan, tolong jamaah yang tidak ada ujian kehidupannya bisa keluar dari masjid. Tapi yang merasa tidak ada ujiannya hari ini, tolong keluar dari masjid. Nggak ada hutannya, nggak ada masalahnya sama keluarga, nggak ada masalah sama tetangga, nggak ada masalah, silakan keluar. Tidak ada, semua kita punya masalah. Tapi apakah itu membuat kita sedih? Jangan bersedih. La tahzan. Apa itu la tahzan? Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama dengan kita. Artinya apa? Kita sudah mengatakan berarti jalan saya sudah benar ya Allah. Jalan saya ini sudah benar ya Allah, karena saya diuji. Kamu pernah menguji saya, kamu pernah membuat saya menangis, kamu pernah membuat saya bersedih berlarut-larut. Maka alhamdulillah, inilah jalannya para nabi dan para rasul. Saya tanya, apakah jalannya para nabi itu kerja Sabtu Minggu, pergi rihlah, pergi rekreasi, setiap bulan terima gaji? Apakah begitu jalannya para nabi? Tidak. Jalannya para nabi itu penuh dengan air mata, penuh dengan luka, berdarah-darah. Maka ketahuilah, semua kita punya problem, dan ketika ada masalah yang datang pada hidup kita, yakini dalam hati, alhamdulillah, berarti ini sudah jalan yang benar yang saya dapatkan. Betapa banyak orang yang sudah hijrah dijauhi oleh keluarganya, atau tidak sedekat dulu waktu sebelum hijrah. Sohi au khoto. Berarti apa tandanya? Anda sudah berada di jalan yang benar. Berbahagialah kita berada di jalannya para nabi dan para rasul. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.